Nah, yang pertama tanda kurung dulu, yang kedua setelah tanda kurung itu ada akar atau perpangkatan. Yang ketiga kali atau bagi, baru yang terakhir tambah atau kurang. Jadi jika jumpa soal misalnya nih eh, 3 kali 2 tambah buka kurung 7 kurang 1 ya dibagi 5 pangkat 3. Nah, maka yang pertama dikerjakan adalah apa? Iya, pertama tanda kurung dulu. Nah, gitu ya. Setelah tanda kurung, akar atau pangkat. Oh, ini ada pangkat, berarti ini yang kedua dikerjakan. Setelah itu kali dengan bagi, baru yang terakhir tambah, gitu ya. Nah, jadi soal ini juga sama nih. Jadi yang pertama dikerjakan bagi dulu, ya, gitu ya. Kan gampang nih. Berarti kan 1/2 tambah 9/2 bagi 2. Ini kan sama aja dengan kita pelan-pelan ya, karena nggak semuanya cepat. Kali 1/2 kan gini ya. 2 kali 2 4, berarti 1/2 tambah 9/4. Nah, 9/4 ini berapa nih? 9/4 ini kan 2,25 ya. Sedangkan setengah 0,5 ditambah 2,25. Sehingga jawabannya 2,75 B ya. Oke, jadi gitu ya. Karena apa Kak? Kalau misalnya kita hajar aja misalnya berurutan, ada juga jawabannya 0,5 tambah 9/2, ada juga di opsi gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, kebanyakan karena buru-buru lupa aturan level itu. Oke, udah banyak yang benar, kita lanjut ya. Ini juga sama, ini soal asli ya. Oke, sebentar ada yang bertanya, Kak, apakah soal seperti ini ada cara cepatnya ya atau pakai cara biasa juga? Kalau menurut Kakak ini soal ya memang sudah sederhana ya. Maksudnya ya ini sudah sederhana jadi ya sudah cepat gitu ya. Karena soalnya mudah gitu. Yang biasanya soal pakai trik cepat itu ya kalau soalnya membutuhkan waktu kurang dari 54 detik ya, Marcel ya. Jadi ini emang relatif mudah gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi nah ini juga sama, soal ini ada keluar ya dari teman kakak yang tes. Silakan dicoba dulu untuk nomor 64. Oke, bisa ya, rata-rata sudah menjawab. Hmm. Jadi untuk selain stan ini keluar kemarin. Semoga teman-teman kena di awal-awal tuh mudah-mudah seperti ini pecahannya. Oke, 3/4 dikali 32 bagi 16. Boleh juga dibuat seperti ini, boleh ya. Nah, boleh sama-sama dikecilkan. Nah, 32 dengan 6. Ini kan 32 bagi 16 kan. Nah, oke, mari kita bahas. 32 bisa bagi 4 bisa ya. 8. 8 bisa bagi 16 bisa. Berapa nih? 8 bagi 16 sama-sama bagi ya 1/2 ya. Iya, jawabannya 3/2 alias 1,5 ya. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut. Nah, ini dia baru ya. Dari 3 soal biasanya teman-teman yang udah tes tahun lalu yang ngasih FR ke kita itu ada 1 soal model seperti ini. Nah, jadi 3 mudah, satunya seperti ini. Silahkan dicoba dulu untuk soal nomor 63.
Gimana kira-kira terkejar ini untuk soal ini 1 menit? Oke, ada yang sudah menjawab ya. Rata-rata menjawab di B ya. Tunggu 1 orang lagi. Oke, mari kita bahas ya. Nah, jika jumpa soal seperti ini nggak mungkin kita cari dengan cara normal ya. Nah, apalagi yang di akhir-akhir. Pecahannya semuanya dapat seperti ini ya. Jadi bentuknya nanti ada juga yang bentuknya seperti ini. 62/3 kali 22/6 kurang 2 ya. Per 2 tambah 1/3 kali 7. Nah, kayak gini modelnya. Ada juga yang model peserta yang dapat itu modelnya seperti ini. 1 ditambah 3/2 model seperti ini ya. Nah, tapi sama dengannya nanti di sini. Misalnya ini 7/6 kali 3 sama dengannya di sini. Ini adalah soal-soal tahun lalu yang keluar dari 4 soal, 1 soal yang sulit. Nah, ini kakak ambil cuma 1 yang FR kali ini ya. Oke, kita bahas. Nah, ini nggak mungkin Kak dikerjakan dengan cara normal karena waktu kita hanya 54 detik saja gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita gunakan cara normal, takutnya nggak cukup waktu. Maka si pembuat soal ingat, dia sudah ngeset bahwasanya soal ini harus bisa dikerjakan dalam waktu sekian. Jadi kalau menjumpakan soal dengan misal gini nih, 2/3/4, nah ya, atau 2/13/14, atau 2/27 per misalnya berapa nih, 27/28. Maka kita bisa ambil pendekatan ya. 3/4 ini lebih dekat dengan 1. Apalagi 13 dengan 14. Apalagi 27 dengan 28. Maka ini ganti aja dengan angka 1. Jadinya ini 2 tambah 1, 3. 2 tambah 1, 3. 2 tambah 1, 3. Nah, gitu pendekatannya. Nah, tapi ketika ketemu 3/28. Nah, ini kan jauh. Makanya anggap nggak ada. Berarti kita ambil pendekatannya ini 2. Contoh lagi misalnya 2/10. Nah, ini kan jauh. Kita bulatkan, anggap aja nggak ada. Berarti artinya pendekatan. Dekatnya kedua gitu ya. Nah, jadi tanpa perlu panjang lebar, soal ini sengaja dikecohnya di sini yang buat lama gitu ya. Angkanya pun nggak cantik. Angkanya sangat-sangat tidak cantik ya. Oke, jadi 2/9 ini kan jauh dari 1. Kakak anggap ini nggak ada. Pendekatannya kakak ambil 6. 7/18 dekat dengan 1, Kak. Berarti 1 tambah 1, 2. Nah, berarti 6 bagi 2. 6 bagi 2, oke. Pendekatannya itu dekat dengan 3. Dah ya. Lalu kita jumlahkan. Nah, caranya gini. 3 dikurang 3,87 boleh, mau ini sama ini dulu boleh, mau ini sama ini boleh. Bukankah ini jadinya 0,87 ya? Iya, maka kita lihat 0,87 tambah 0,75 ya, tambah 4,9. Jawabannya apa nih kira-kira? Iya, lebih dekat dengan D ya. Oke ya, kakak ulang nih, kakak ulang. Ya, biar lebih ini. Jadi jawabannya benar, jawabannya itu yang paling dekat dengan D gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini kita terdapat nih 6 bagi 2 ini 3 ya. 3, lihat nih 4 lebih, bukankah ini hampir 4? Anggap aja habis ya. Sehingga 3 tambah 0,75 adalah 3,75. Yang paling dekat dengan 3,75 adalah D gitu ya. Karena kalau nggak pakai cara seperti ini kita kalah cepat. Gitu ya. Ulang, oke, kakak ulang sekali lagi ya. Nah, kakak ulang sekali lagi, habis itu kita next.
Nah, jadi jika jumpa 2/9 seperti konsep di sini, 2/9 kan terlalu jauh ya. Maka kakak menganggapnya ini nggak ada, itu lebih dekat ke 0 gitu ya, lebih dekat ke, maka 6 tambah 0 diambil ini 6 saja. 17/18 bukankah ini dekat dengan 1, maka 1 tambah 1 ini 2, makanya jadinya 6/2, sehingga ini jadinya 3 ya. Kemudian coba lihat nih 4,09 dekat dengan 4. Bukankah ini juga dekat dengan 4? Kakak anggap aja habis ya. Sehingga apa? 3 tambah 0,75. Nah, gitu ya. Dapatnya 3,75. Cari yang paling dekat dengan ini. Jawabannya D ya. Jadi, gitu caranya ya. Nah, inilah yang kemarin teman-teman ya kakak ya. Alhamdulillah ada beberapa yang berhasil mengerjakan soal-soal dengan angka seperti ini tembus target gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kali ini mudah ya. Jadi hanya satu biasanya yang levelnya seperti itu. Oke, silakan dicoba dulu untuk nomor 62. Asima Kak, tadi kenapa 6/2? Oh, tadi dibulatkan Asima ya. Karena yang di atas tadi 6, 2 persekian lebih dekat ke 6, sedangkan yang bawah 1/14 persekian tadi ya lebih dekat dengan 2. Makanya Kak Mulia buatkan 6/2 gitu ya Asima ya. Oke, sekarang lanjut nih nomor berikutnya, nomor 62. Iya. Oke ya, Marcela sudah jawab D, Aina juga D, Putih Mo Arini. Oke, gampang ya. Semoga teman-teman dapat juga soal kayak gini. Kenapa, Kak? Karena soal susah dengan soal mudah nilainya sama poinnya ya. Iya. Oke, mari kita lanjut. 12/3 ya ini 4 ya. Nah, gampang kali 19/9 gitu ya. Nah, boleh pakai pendekatan ya. Kak, bukankah ini kalau kita buat lebih dekat ke 20/10 gitu ya. Jadinya 4 kali 2 Kak, 8. Cari yang paling dekat dengan 8. Nah, jawabannya D gitu ya. Itu sengaja soal-soalnya seperti ini untuk tahun lalu. Tahun depan teman-teman itu nanti ikuti aja grupnya atau ikutin aja programnya. Yang tahun ini kita lihat nanti. Dia biasanya BKN itu gini, tahun 2019 itu yang sangat susah TKP, banyak orang berguguran di TKP. Tahun sebelum 2019 yang susah itu di TIU. Tahun 2021 yang susah TWK. Apakah tahun ini kembali lagi yang susah ke TIU? Kita lihat gitu ya. Nah, jadi Kak Mulia perhatikan tiap tahunnya awalnya TIU, terus TIU mudah TKP yang susah. 2021 TWK yang susah. Apakah tahun ini kembali ke TIU yang susah ataukah masih pakai soal kemarin? Kalau misal 17 pendekatannya kemana Kak? Tergantung opsinya. Kalau misalnya opsinya nanti 17 dengan berapa gitu ya. Kalau misalnya 17 dengan 18 ya kakak anggapnya lebih dekat dengan 1 gitu. Kalau misalnya nanti 17 misal pendekatannya dengan berapa? Misal di sini 1000 misalnya. Nah, berarti kakak menganggapnya nih oh nggak ada gitu ya. Gitu pendekatannya. Oke ya. Amin. Semoga semuanya lolos gitu ya. Oke, sekarang masuk ke soal nomor 61 ya. Soal kali ini adalah soal analogi di mana tahun 2021 dari teman-teman yang memberikan FR, polanya diberikan 2 kata, kemudian diketahui 1 kata. Yang ditanya di sini, polanya kayak gini. Kalau soal-soal sebelumnya kan biasanya 2 yang ditanya. Misalnya titik misalnya apa? Ayam titik 2 telur gitu ya. Biasanya langsung nih titik-titik titik 2 yang ditanya. Tapi untuk tahun 2021 polanya 3 yang diketahui, 1 yang ditanya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengingat polanya dan biasanya ada 2 yang sangat mirip-mirip ya. Di soal itu 2 yang sangat mirip. Oke, silahkan dijawab. Baru 1 orang yang menjawab C. Yang lain jawab apa? Kita sampai 3 orang langsung Kak Mulia bahas.
Poplar apa itu Kak? Poplar itu sejenis tanaman dia, sejenis pohon dia. Nah, ada ketahuan ya kan? Khusus ke umum gitu ya Kakak. Jadi gini dia sebenarnya dalam analogi kita harus mencari hubungan yang sangat-sangat kerucut pada satu, kata satu dan dua. Maka kita gunakan hubungan tersebut ketiga dan empat ya. Poplar. Nah, poplar itu adalah jenis pohon ya. Maka lumba-lumba jenis apa? Nah, ternyata lumba-lumba antara dua emang sih nih kalau enggak ya. Banyak yang nebak tuh yang jawab kalau enggak AD. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau poplar pasangannya itu adalah jenis tumbuhan, baru lumba-lumba jenis hewan. Tapi ini poplar ya merupakan jenis pohon. Pohon itu kan bagian daripada tumbuhan gitu ya. Maka lumba-lumba merupakan bagian dari mamalia. Iya, jawabannya C. Jadi lumba-lumba itu bukan ikan ya. Perlu diperbaiki, lumba-lumba adalah mamalia di laut ya. Sedangkan apa bedanya Kak? Gimana bedanya? Selama ini kita menganggap lumba-lumba itu ikan gitu ya. Bedanya gini ya. Kalau hewan di darat itu jelas ya, dia itu eh, ciri-ciri sederhananya yang paling mudah misalnya kera ya, dia ada daun telinga gitu ya. Nah, misalnya ada daun telinga. Manusia ada daun telinga ya. Ayam ada daun telinga enggak? Nah, ayam nggak ada, berarti ayam bukan mamalia. Tapi Kak, kalau di laut lihat ekornya. Kalau ekornya itu bentuknya vertikal, berarti itu ikan. Kalau hewan di laut bentuk apa nih ekor belakangnya itu horizontal, berarti itu mamalia. Nah, gitu bedanya ya. Oke. Semoga bermanfaat. Jadi Kak, kalau selama ini adik kita minta Kak beli boneka ikan lumba-lumba perbaiki, nggak ada ikan lumba-lumba, yang ada mamalia. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah C, lumba-lumba tergolong mamalia ya. Lanjut ke soal berikutnya nomor. Nah ini anak merah psikopat titik-titik. Silahkan dicoba dulu. Itu soal nomor 60. Oke, sudah ada yang menjawab. Ada yang A, ada yang E, ada yang D, ada yang darah, ya. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi sebenarnya ya, inilah kesulitan daripada analogi gitu ya. Anak-anak merah ternyata coba perhatikan ya warna yang memiliki emosi tertinggi itu adalah warna merah ya. Itulah kenapa lambang hati itu warna merah. Coba perhatikan anak-anak tuh suka deh yang pakai warna yang mencolok-colok karena emang emosinya itu masih ini gitu ya. Ya, emosi anak-anak itu kan beda ya dengan emosi orang dewasa udah tahu tentang hitam putihnya dunia gitu, hitam putihnya pengkhianatan gitu ya. Sehingga warna merah ini memudar ya. Nah, psikopat itu dilambangkan dengan warna putih. Nah, psikopat tuh nggak ada rasa dia. Makanya kalau misalnya ada kawan rumahnya serba putih, ya artinya kursinya putih, mejanya putih, atapnya putih, bukunya putih, bajunya serba putih itu hati-hati ya. Nah, ada kelainan-kelainan psikopat. Jadi jawabannya C ya. Nah, warna putih yang tidak memiliki warna. Karena apa? Ketika dia ngelihat ada anak kecil jatuh, anak kecil dipukul, dia nggak ada ngerasakan putih aja gitu ya. Nah, hitam mafia.
hitam setia biasanya. Jadi kalau untuk anak-anak biasanya ya warna yang disukai anak-anak itu adalah warna merah karena merah memiliki emosi tertinggi, sedangkan warna yang disukai psikopat adalah warna putih. Ya. Putih suci, ya itu kan kalau misalnya makna, ini kan kesukaan gitu ya. Jadi itu berdasarkan penelitian ya, berdasarkan penelitian psikopat itu suka pakai serba putih dia. Oke, lanjut nomor 59 ya. Silahkan. Ini juga keluar ya. Ada beberapa peserta yang keluar soal ini gitu. Dari tahun lalu. Oke. Nah, coba kita perhatikan. Gosok gigi sebelum tidur. Berarti ini menyatakan urutan ya, urutan. Di mana kalau kita urutannya itu gosok gigi dulu baru tidur. Dalam saat kita masih sekolah dasar, kita diajari menulis. Maka setelah menulis kita diajarin apa? Nah, menulis dulu baru diajarin apa? Kan ini kan urutannya ini dulu baru ini. Jadi kalau kita diajarin nulis dulu, setelah pandai nulis diajarin apa? Diajarin ngitung, berhitung dulu ya. Nah, kalau mendikte itu kan lebih ke ini ya, lebih kita yang ngomong, tapi peserta yang menuliskan. Jadi jawabannya C dan ini soal asli loh, soal asli ya. Jadi urutan. Jadi salah satu analogi yang dibuat sama BKN tahun lalu tuh ada soal ini. Hati-hati ya. Lanjut. Nah, ini soal analogi yang terakhir untuk pertemuan ini. Lalat kotor. Ini apa? Iya, benar ya. Lalat kotor ini melambangkan adalah karakteristik ya. Jadi dalam analogi itu biasanya ada 8 dia kalau nggak salah. Mulai dari sebab akibat ya, mulai dari definisi, mulai dari urutan, mulai dari besar atau kecil gitu ya. Nah, oke. Lalat ya, karakteristiknya melambangkan kotor sebagaimana apakah buaya melambangkan pria? Biasanya yang melambangkan buaya itu laki-laki kata-katanya ya. Ini bukan. Kupu-kupu apakah melambangkan malam? Oh enggak ya, itu kalau disambung ini juga bukan. Murah apakah melambangkan cap ayam? Kebalik, cap ayam melambangkan itu bendanya harganya itu murah gitu ya. Misalnya sepatu merek cap ayam, kan enggak keren brandingnya gitu ya. Nah, misalnya ada kecap merek cap ayam, gitu ya. Jadi lambang gitu ya. Nah, ternyata iya D, kobra melambangkan mematikan. Jadi jawabannya D ya. Cinta melambangkan merpati terbalik. Merpati melambangkan kesetiaan akan cinta karena merpati itu biasanya dia hanya menikah sekali. Menikah, mereka nggak ada menikah ya. Artinya dia hanya punya pasangan sekali ya. Kalau pasangannya mati, dia nggak akan mau mempunyai pasangan lagi gitu. Nah, ini makanya kenapa undangan-undangan pernikahan itu lambangnya sering burung merpati. Mana ada yang lambangnya bunga bangkai atau apa gitu ya. Oke, ada yang minta ulang untuk soal ini ya. Kakak ulang sedikit. Jadi salah satu analogi itu adalah menyatakan urutan. Contohnya Kak, misalnya contoh lain ada misalnya menikah ya, menikah titik dua tunangan. Nah, ini urutan. Kira-kira mana dulu? Oh, menikah biasanya dilakukan setelah proses pertunangan. Sebagaimana misalnya apa nih? Misalnya wisuda dilakukan setelah proses
sidang gitu ya. Nah, ini juga sama. Gosok gigi dilakukan sebelum tidur. Artinya ini dulu. Nah, ini menulis di sekolah kita itu ya diajarkan menulis sebelum apa? Menulis dulu, setelah menulis pas lalu diajar berhitung. Gitu ya, itu pengulangannya menyatakan urutan. Jadi salah satu pendekatan dalam analogi urutan. Nah, sekarang kita masuk figural. Nah, figural adalah soal terbanyak tahun lalu. Berapa Kak jumlahnya? Figural dahsyat sekali ya. Ada sekitar 50% peserta ya, peserta Kak Mulia tahun lalu dari 1.600 member itu yang dapat figural ada yang 11 sampai 12 soal, ada yang 6 soal. Nah, gitu ya. Silakan dicoba dulu. Oh, sudah jawab ternyata. Ya. Nah, 2, 3, 4, 5 D gitu. Yang mana? Kenapa bisa C gitu ya? Saya jawab E, jelas-jelas di situ D, Kak. Gitu ya. Ada yang bisa bantu jawab sebelum Kak Mulia jawab? Ada yang bertanya? Iya, jadi gini ya. Nah, ini mungkin ada teman yang baru gabung ya. Mungkin sebagian udah ada yang pernah bahas ini. Jadi gini ya, figural itu unik. Figural itu adalah kita memaknai gambar itu adalah abstrak ya. Abstrak yang kedua, dia mempunyai makna jika bangun datar atau bangun ruang. Nah, itu dia. Ya. Ciri-cirinya ini banyak yang terkecoh dikira deret ya. Perhatikan kalau gambar itu lebih besar daripada pilihan gandanya, itu ciri-cirinya ya. Jadi jangan nanti terkecoh karena di soal tidak ditanya, tidak ada ditulis figural maupun ini ya, maupun itu deret gitu ya. Jadi perhatikan kalau misalnya besar-besar seperti ini, tebal-tebal ini figural. Jadi kita jangan lihat dari maknanya 2, 3, 4, 5 apakah ini genap, ini ganjil, karena ada soal kadang soalnya kayak gini 3, 5, 4 gitu ya. Terus 7, 9 berpikir oh ini jawabannya genap ganjil padahal bukan. Jadi Kak dari cara melukisnya karena ini figural gitu ya. Nah, figural melukisnya gimana? Kalau dua saat kita lukis ada bagian yang melengkung di sini. Melengkung gitu ya. Kalau tiga juga sama nih, ada bagian yang melengkung. Nah, 5 juga sama, ada bagian yang melengkung di sini. D juga sama, lengkung. Banyak sekali yang kejebak jawab D. Kenapa? Karena berpikir, Kak, sorry ya, banyak yang kejebak di E. Karena berpikir, Kak, semuanya angka yang ini abjad gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi jawabannya C. Karena C terdiri dari semuanya garis lurus. Nah, gitu hati-hati ya. Jadi soal ini ada beberapa yang kena gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman jangan sampai kejebak ya. Oke, udah benar ya, ada banyak yang benar. Nah, ini lagi soal nomor 56. Silahkan dicoba dulu. Biasanya kalau seperti ini, ya jebakan Batman ya. Ini pola beda ya. Silahkan pilih mana yang bukan kelompoknya, mana yang berbeda gitu ya. Nanti saat tes itu ada tombol di sini ya teman-teman ya, di sudut kanan. Nah, di sudut kanan ini ada tombol yang dimana kalau nanti gambarnya itu ke samping atau ke bawah tekan ini dia berubah bisa vertikal bisa horizontal ya itu yang apa pengembangan daripada soal CAT BKN terbaru gitu ya. Jadi kadang ada gambar tuh yang susah gitu ya ke samping maka nanti terlalu ini maka ditekan ini jadi ke bawah dia jadi horizontal. Oke mari kita jawab untuk soal ini. Rata-rata sudah ada ya. Banyak yang menjawab ya. Ada yang B, ada yang A. Oke, mari kita bahas. Ternyata ini adalah ditanya mana yang berbeda gitu ya. Kalau kita perhatikan titik hitam ini ya polanya itu nggak teratur ya. Ada yang di sisi, ada yang di sudut. Maka kita nggak perlu lihat di ininya, tapi kita hanya perlu lihat di gambar ini ya. Nah, kalau nanti jumpa soal seperti ini mirip-mirip, pasti itu adalah polanya semuanya rotasi ya. Tapi ada salah satu yang flip atau pencerminan gitu ya. Maksud flip gimana Kak? Maksud flip gini. Kalau angka F itu diputar ya. F diputar itu kan peluangnya ya kalau nggak kayak gini gitu ya. Nah,
Atau misalnya kalau ya berputarnya kan atau kayak gini ya gitu ya. Tapi kalau flip itu pencerminan. Nah, ada yang seperti ini gitu ya. Jadi caranya gimana Kak? Kalau seandainya saya nggak bisa menghayalkan gambar-gambar, saya hanya bisa berhayal tentang si dia gitu. Nah, ada solusi lain. Solusinya adalah kan nanti dikasih kertas buram, dikasih pensil, coret aja sedikit gitu ya. Nggak usah harus mirip-mirip, yang penting berbentuk aja gitu ya. Misalnya, oh kita buat nih satu gambar patokannya A gitu atau patokannya B gitu ya. Misalnya patokannya B ya, kayak gini. Buat aja, tapi ya dah, terus dilipat, dites putar ke layar boleh gitu. Nah, ternyata waktu ini diputar, ya, bentuk seperti ini ketemu ya. Nah, ini sama. Kalau ada sama, berarti ini bukan jawaban. Ketika diputar lagi, sama lagi bukan jawaban. Ketika diputar lagi, sama lagi bukan jawaban. Ternyata yang nggak ketemu itu si A. Maka A lah jawabannya, gitu ya. Jangan jangan layar komputernya yang diputar, tapi coret di kertas sedikit, udah koyak aja sedikit putar, boleh gitu ya. Nah, jadi nggak harus layarnya yang diputar, auto dieliminasi kita ya kan sebelum bertanding. Oke, kita lanjut ke soal nomor 55. Kali ini jika ada lambang sama dengan, maka pola soalnya adalah analogi gambar ya. Analogi gambar. Analogi gambar menurut Kak Mulia adalah soal paling banyak menjatuhkan peserta. Akan dicoba dulu. Oke, rata-rata yang menjawab kalau nggak E ya, rata-rata di E ya. Oke, mari kita bahas. Hati-hati di analogi ya. Nah, jadi ingat pesan kamu ya di awal-awal. Figural itu ya, makna gambarnya abstrak. Ya. Artinya fokus pada posisi. Fokusnya pada posisi, bukan daripada bentuk gambar. Jadi teman-teman tuh hati-hati ya. Pertama kita lihat nih, pasti ini menganggapnya bendera. Ingat, ini bukan bendera, tapi kita lihat ini posisi gambar ini di atas. Maka lihat gambar yang atas. Nah, gambar yang atas ini tetap ini tadi gambar awalnya putih, sampai gambar keduanya tetap putih. Maka gunakan di gambar ketiga, empat. Ini hitam, tetap hitam. Maka yang C, D, dan E bukan jawaban. Ya, jadi fokusnya pada posisi. Yang bawah kita lihat. Nah, ini kan sebenarnya pencerminan ya. Ya udah, ini udah sama nih. Nanti jawabannya B. Gitu. Fokusnya pada posisi, bukan pada makna gambar. Sengaja dijebak di situ ya kalau analogi. Iya, dari posisi untuk analogi. Kalau nggak gampang kali semua orang lewat gitu ya. Ya, jadi kita kira diputer gitu ya. Jadi posisi. Ini karena benda ini kan sebenarnya kan nih, jadi posisinya itu bertukar dia, makanya jadi karena ini bentuknya simetris, ya udah gitu. Dari situ, dari sini, ya. Oke, masih bingung ya? Oke, kalau masih bingung kita coba soal yang lain nih. Ada lagi nih ya, biar ini ya, biar banyak terjawab. Yang bawah nggak sama Kak warnanya. Iya, lihat nih, yang bawah ya nih ya, kamu lihat, kamu yang bawah coba perhatikan ya. Yang bawah ini gambarnya hitam. Saat dia berubah kemari, jadi lawannya putih. Berarti gambar yang pertama muncul berubah jadi lawannya. Lihat yang belah sini. Gambar ini putih, maka dia akan berubah jadi hitam. Itulah kenapa gambar ini hitam. Gitu dia. Masih nggak terima? Iya, nggak apa-apa ya. Nanti coba ini silakan nanti coba tes TO di mana gitu ya. Nah, yang pastinya yang resmi gitu. Pasti nanti coba tes jawab analoginya gitu ya. Oke, kita coba lagi untuk soal analogi nomor 54. Nah, tahun 2021 ada gambar yang udah muncul bangun ruang gitu ya. Bangun ruang seperti ini. Nah, silakan. Ini gambarnya ini. Nah, ini sebenarnya kalau dibuat kotak kayak gini nih ya. Nah, dia gambarnya seperti itu. Jadi ini juga sama.
Ini yang ditanya ini. Nah, oke, silahkan. Ada yang sudah menjawab A, D, A sih kayaknya. Iya, udah paham ya. Jawabannya ternyata A. Nah, gitu. Jadi hati-hati sekali ya untuk analogi. Soal figural, soal dengan terbanyak sehingga di sini bisa mengejar banyak poin gitu ya. Mari kita lihat. Pertama, ini ada gambar di sini ya. Tiba-tiba gambar ini tadi ya, yang gambar bagian luarnya, bagian luar ya, hilang. Yang bagian dalamnya masuk kemari. Nah, terus jadi warna lawannya gitu. Maka kita lihat dulu. Ini ya gambar di luarnya hilang, berarti gambar yang dalam ini masuk kemari. Karena tadi ini hitam masuk kemari jadi lawannya putih, kalau ini ya kan hitam jadi putih. Berarti kalau ini hitam juga putih, nggak kelihatan putihnya. Sebenarnya ada tapi nggak kelihatan. Jadi jawabannya A gitu. Gitu ya. Iya, jadi kayak gini soal-soal tahun lalu gitu ya. Kalau ditanya, oh bisa jawab Kak, bisa. Gimana nilainya? Tembus enggak angkanya di atas 450 passing grade? Enggak, padahal yakin betul semua. Ternyata ada kita yang menurut kita benar, ternyata belum benar gitu ya. Oke, selanjutnya nih nomor 53 lagi-lagi analogi lagi. Satu lagi latihan kira-kira ya, apakah sudah bisa? Oke, ya. Nah, Kak ke bawah bentar Kak, belum di SS. Nanti bahannya Kak mulai kirim ya. Bahannya Kak mulai kirim di semua grup. Oke ya, nah kita lihat bahas. Perhatikan hati-hati ya teman-teman ya, perhatikan ini ya. Jadi terkadang kan kalau eh, kita lihat dulu ya di sini. Nah, ini gambar nih ya, perhatiin ya. Nah, kamu lihat buat kotak lah biar nggak bingung. Nah, gini ya. Kita ditanya yang ini ya. Lihat nih, perhatikan pelan-pelan perhatikan. Ini gambarnya di kiri ya. Terus yang ini di kanan. Yang ini diam gitu ya. Kita anggap satu aja. Yang kiri ini pindah ke kanan. Nah, setelah pindah ya berarti satu dulu dilihat pola pertama dulu. Yang kiri ke kanan itu dulu. Berarti yang kiri yang mana nih? Bulat. Ya lingkaran. Lingkaran ke kanan. Maka yang lingkaran ke kiri buang. Nah, rata-rata yang jawaban minoritas itu biasanya yang salah gitu ya. Yang mirip-mirip biasanya tersembunyi jawaban. Ya kan ini udah di kanan semua nih, di kanan, di kanan, di kanan, di kanan gitu. Lanjut. Ini warna pertamanya hitam, ya. Sorry, hitam pula. Warna pertamanya itu putih. Ya, pola kedua. Kedua jadi hitam. Lalu berputar lagi sebesar 45 derajat ya, 45 atau 90 nih ya. Ini warnanya hitam, maka pindah ke sana jadi putih. Ya sudah, ini hitam bukan, ini hitam bukan. Nah, antara dua, antara A dan E. Dah, sekarang kita lihat gambar yang di belah kanan. Jadi posisi fokusnya bukan bentuk, karena menganggapnya ya. Ini gambarnya ini segitiga ya, artinya yang ini gambarnya hitam, di sini tetap hitam. Maka yang di belah kanan itu tetap ya. Jadi tetap berwarna putih. Jadi jawabannya A ya. Ya, jawabannya A. Oke. Gimana kira-kira figural ngeri-ngeri sedap kah? Oke, kita lanjut. Iya, ngecoh sekali. Coba tanya sama yang udah tes. Figuralnya dahsyat-dahsyat kali ya. Ada nanti dadu, ada nanti tiga dimensi, pajak. Karena banyak ya. Figuralnya paling banyak tahun lalu. Nah, sekarang kita masuk ke soal eh, ya soal berikutnya. Eh, Sekarang kita soal tabel. Nah, jadi teman-teman kalau beli buku ya, mau beli buku tuh cari yang ada soal tabel karena tahun lalu adalah soal yang konsisten, ada soal tabel menyatakan itu soal buku baru gitu ya. Kadang buku-buku ini kurang ajar sedikit dia. Kenapa Kak? Iya, cuman ganti cover aja ya. Jadi teman-teman belajarnya terkecoh gitu.
Jadi dikira oh terupdate 2022 padahal buku zaman kapan gitu ya. Nah, iya kemarin Wulan dapat 3 kan? Iya benar Wulan. Berarti terbukti bahwasanya soal tahun lalu itu ada soal tabel gitu ya. Oke, terima kasih Wulan ya. Semoga ini bisa jadi teman informasi buat teman-teman yang lain dalam cari buku, cari bimbel atau apakah itu yang sesuai dengan FR gitu ya. Oke, mari kita bahas. Nah, ada soal seperti ini ya, tapi ini X, Y, Z gitu ya. Nanti kita lihat ya, teman-teman biasanya kita sering lupa dengan konsep dasar gitu ya. Di mana ya kakak dasar dulu, kalau 1 kali 0 itu hasilnya 0, mau berapapun kali 0 itu juga hasilnya 0. Ingat ya, kalau dibalik sama gitu ya. Tapi kalau misalnya pembagian itu hati-hati. 1/0 itu jawabannya berapa? Ayo, tak berhingga gitu ya. Iya, sedangkan 0/1 itu adalah 0. Artinya apa? Mau berapapun dibagi 0 hasilnya tak hingga. Tak hingga ini apa, Kak? Besar sekali gitu ya. Kalau dalam dunia matematik katanya tidak dapat ditentukan, tapi dalam soal logika itu besar sekali gitu ya. Maka kita lihat nih soalnya. Nah, ini jelas nih ya, berapapun dikali ya, kalau ujungnya dikali 0 pasti X-nya ini bernilai 0 gitu ya. Nah, sekarang yang ini nih yang menjadi kekhawatiran kita gitu ya. Kita nggak usah fokus pada pembagiannya ini ya. Pasti kita fokus nilai ini nanti ujung-ujungnya dibagi 0 gitu ya. Berapa kalau dibagi 0 ya yang ini gitu ya. Kalau misalnya mau Kak Mulia buat pelan-pelan biar ini coba lihat. Kan ini kan 15 gitu ya. Coba kita lihat. Kalau misalnya mau diubah polanya, berarti kan 15 kali 1/24 kali 1/3 kali 1/2 kali 1/0. Nah, ini dia 1/0 tak hingga, Kak. Ya udah, berarti ini kan besar sekali. Sedangkan ini polanya 0, ya mau 0 dibagi berapapun nanti ini ya hasilnya juga 0 gitu ya. Nah, sama kayak yang ini. Sehingga yang sama adalah X sama dengan Z ya. Oke. Bisa ya dipahami ya. Kan nanti video recordnya di up Kak. Iya di up ya. Nah, oke ya, semoga logika seperti ini. Ada yang dapat kan teman kakak kan atau member kakak kemarin unik ya. Dapatnya kayak gini ya. Dapatnya kayak gini soalnya. Ya. X-nya itu adalah 3/2/1, Y-nya adalah 3/2/1. Kan nggak ada ahlak kali soalnya ya kan. Artinya emang rezeki dia gitu. Jadi apa nih jawabannya? Ya langsung X sama dengan Y gitu ya. Angkanya sama persis. Nah, gitu ya. Ini ada keluar nih tahun lalu gitu. Poinnya sama. Oke, kita lanjut ke soal HOTS ya. Ulang, oke, kamu ulang. Nah, ada yang dapat soal seperti ini. Kalau misalnya 3/2/1, ini 3/2/1 ya sama nih X sama dengan Y gitu ya. Kalau seandainya diputar, nah baru berbeda gitu ya. Kalau misalnya diputar baru beda. Ini kan posisinya udah sama. Lanjut. Nah, sekarang kita langsung masuk ke nah ya. Oh ya, Sajratul dapat yang kayak gitu ya tahun lalu. Ya kan, ada yang model seperti itu. Yang kena mudah-mudah sekali ya, tapi kena susah-susah sekali. Nah, contoh kayak gini nih. Ini soal ini cuman kena ada ya cuman keluar 1 soal tahun lalu ya. Artinya soal JKW jarak kecepatan waktu itu ya. Ingat aja Pak Presiden kita ya. Kalau jumpa soal seperti ini soal HOTS ya, cuman 1 nggak banyak. Oh, mau nangis lihat soalnya ya. Silahkan dicoba dulu. Kalau misalnya kira-kira bingung ketik bahas, maka langsung kakak bahas ya. Bahas, oke. Mari kita bahas. Ya, beda-beda ya Kak. Soalnya iya beda Asima. Soal itu tidak sama. Maka nanti saat tes kita jangan lihat kawan sebelah kita, ke depan kita nggak sama gitu ya. Jadi ada yang dapat. Jadi yang sama itu polanya, Asima. Maksud polanya Kak. Jadi nanti kan misalnya nih ya, Kakak mungkin kan kelas ini berakhir tanggal 30 April karena mungkin Kakak akan buka lagi kelas terbaru kelas FR gitu ya. Jadi yang akurat itu adalah FR, nggak ada lawan soal FR. Sampai BKN sendiri kasih ultimatum barang siapa yang menyebarkan soal FR
maka akan dieliminasi gitu ya. Nah, jadi soal FR ini bahaya, makanya nggak boleh sembarangan teman-teman nyebarin. Jadi caranya gimana Kak Mulia kemarin nyebarinya? Caranya adalah japri ke admin, ke kakak, nanti kakak buat soal kayak gini gitu. Nggak ada bacaan-bacaan apa gitu ya, sehingga eh, teman-teman tuh nggak ini, karena cara melapornya gini ya, jadi panitia itu ketika kita mau tes itu ada bacaan, bersediakah mau melapor, nah dikasih website nanti, barang siapa yang mau ngelapor yang nyebarin FR maka dia akan dieliminasi. Nah ini bahaya gitu, maka teman-teman tuh harus pandai-pandai cari grup yang benar gitu ya, jangan sampai nanti dapat grup yang ternyata menjatuhkan kita, padahal dia juga nyebarin, cuman kita nggak ada bukti. Nah itu hati-hati ya, makanya hati-hati sekali. Oke, habis baca soal ya, karena takut waktunya nggak keburu buat ngerjainnya. Iya benar ya, ada soal-soal yang terkadang waktunya itu nggak keburu. Ya, tapi teman-teman boleh gunakan logika, boleh gunakan rumus. Ya, makanya kerjakanlah yang mudah dulu. Mari kita lihat. Dua buah kendaraan menuju ke lokasi dan ya, menuju ke lokasi ya. Jadi dan jarak yang sama. Jadi ada dua kendaraan menuju lokasi, jaraknya sama, tetapi asal yang berbeda. Ini maksudnya adalah ada seseorang menuju ke sebuah lokasi, katakanlah ke gedung A misalnya ya, ke gedung A misalnya. Tapi kendaraan tadi ini jaraknya sama misalnya di sini gitu ya, jaraknya sama gitu. Satu lagi, tapi tempatnya berbeda. Mau di sini boleh, mau di sini boleh, mau di sini boleh, mau di sini boleh. Yang penting jaraknya sama. Kalau biar mudah ya, kita misalkanlah satu lagi jaraknya dari sini gitu ya. Gitu ya. Dah, karena jaraknya sama, udah pasti kendaraan A ya, jarak ke lokasi sama dengan kendaraan B gitu. Kemudian apalagi dibilang? Yang berbeda pada mereka berangkat pada pukul 13.57. Ini adalah pukul berangkat 13.57 ya, pukul berangkat. Nah, ini berangkat. Nah, mobil A melaju dengan kecepatan 100. Nah, mobil ini kecepatannya 100 km per jam. Sedangkan mobil B lebih lambat 20%. Berarti karena angkanya udah cantik, ya kalau lebih lambat 20% berarti kan 80 gitu ya. Dari mobil A. Jika mobil B, mobil yang lambat tadi tiba di lokasi 14.17, berarti mobil yang lambat itu tiba di lokasi 14.17, sudah dipastikan mobil yang cepat lebih cepat dari ini. Ya, cari aja angka yang di bawah 14.17. Yang di bawah 14.17 mana? Ada dua ya. Kalau enggak C, benar. Tapi coba perhatikan, kecepatan mereka ini enggak begitu jauh. Maka cari yang lebih mendekati dengan 14.17, berarti jawabannya E. Logika seperti inilah yang kita gunakan agar waktu itu cukup. Nah, Kak pengen buktiin dengan rumus. Oke, ini kita buktiin dengan rumus untuk ini ya, konsep ya, untuk konsepnya. Kalau pakai rumus, itu kata kuncinya ada di sini. Bukankah dikatakan jarak perjalanan mobil A itu sama dengan mobil B? Rumus jarak apakah S sama dengan V kali T gitu ya. Nah, jadi kecepatan kali waktu. Udah, kita masukkan berarti kecepatan mobil A dikali waktu yang ditempuh mobil A sama dengan kecepatan mobil B dikali waktu yang ditempuh mobil B. Kak, ada cara yang lebih mudah. Cara inilah cara logika tadi ya, GC yang paling mudah. Kalau cara rumus ini udah kayak olimpiade kita ya kan. Nah, udah masukkan mobil A tadi 100 ya. Nah, yang ditanyakan waktu si A. Mobil B tadi 80, tibanya tinggal lihat nih 14.17, berangkatnya 13.57. Beda berapa menit nih Kak? Beda 20 menit. 20 menit ini karena satuannya tadi dalam kilometer per jam, maka 20 menit ini ubah ya kali 1/60 ya. Iya, jadi sepertiga. Maka ini dikali sepertiga jam, maka didapatlah kecepatan akhirnya berapa nih? Nah, adalah 80/3 kali 100 alias 8/30 waktunya ya, 8/30 jam. Kalau mau diubah ke menit berarti kan 8/30 kali 1 menit berapa jam? 60 ya. Berapa nih? Coret-coret 2, 8 kali 2 16.
Ya, berarti 16 menit tambahkan 13.57 ditambah 16 menit. Nah, maka jawabannya seharusnya 14.13 ya, 14.13 yang mendekati E gitu ya. Nah, gitu dia. Kak, bisa ulangi nggak, Kak? Soalnya kecepatan, Kak. Oh, kecepatan ya. Nggak apa-apa, nanti lihat di recordnya ya. Soalnya kita tinggal setengah jam lagi. Tapi kalau cara logikanya boleh Kakak ulangin gitu ya. Boleh Kakak ulangin cara logikanya gini ya. Ini kan mobil yang ini kan 100, mobil si A ya. Mobil si B-nya kan lebih pelan 20%. Nah, sedangkan yang luan tiba 14.17 itu adalah mobil B. Artinya mobil yang lambat itu tibanya 14.17. Sudah dipastikan mobil yang cepat lebih duluan sampai di bawah 14.17 gitu. Yang di bawah 14.17 ada berapa nih? Ada beberapa ya. Tapi karena bedanya nggak terlalu jauh, carilah yang mendekati 14.17 tapi nggak boleh lebih dari 14.17, yaitu E gitu ya. Iya, ada soal yang buat kayak gini ya. Ada soal yang kayak gini ya. Ini Kak Mulia bukan untuk nakut-nakutin atau apa. Kita bahas seperti yang di lapangan gitu ya. Nah, oke, kita lanjut untuk soal yang seperti ini. Nah, soal ini agak gampang sedikit ya. Penting pelan-pelan dilihat aja nih langsung tahu kita. Oh, ini apa gitu ya. Oke, silakan jawab untuk soal nomor 50. Soal cerita seperti ini tahun kemarin waktu kerjanya cuma iya benar Sajratun. Jadi emang semua soal soal SKD itu kita harus kerjain kurang dari 1 menit gitu ya. Kalau enggak udah kalah kita karena jumlah soalnya kan 110. Waktunya 100 menit. Kalau kita bagikan 100 bagi 110 itu kan 54 detik per soalnya ya. Oke, sudah ada yang bisa menjawab untuk soal ini ya. Kalau misalnya bingung ketik bahas langsung kita bahas. Bahas ya, oke. Mari kita bahas. Nah, coba perhatikan ya. 3x tambah 5y, ya. 3x tambah 5y sama dengan 11. Tapi yang bawah ini y tambah z gitu ya. Kalau dikatakan y tambah x, kita bisa gunakan eliminasi, selesai. Tapi ini ada variabel baru gitu. Hubungan x dan z tidak dapat ditentukan. Iya, jawabannya A gitu ya. Jadi kenapa bisa AK? Iya, karena bisa jadi X-nya bernilai positif atau bernilai negatif, Y-nya juga sama, Z-nya juga sama, gitu ya. Jadi misalnya ada 3X ya, tambah 5Y gitu. Ya kalau positif berarti kan, misalnya kita misalkan ini 1 ya, berarti kan 3 tambah 5, 7. Tapi ketika salah satu kedua-duanya negatif, -3 tambah min 7 udah lain hasilnya. Jadi min min berapa nih? 3 dengan min 5 ya, min 7. Nah, terjadi hubungan X dan Y tidak bisa ditentukan. Kak, kalau eliminasi bisa, Kak. Nah, eliminasi boleh jika opsinya itu dalam yang ditanya tentukanlah X dan Y berturut-turut. Nah, atau yang ditanya tentukanlah 2x tambah 3y gitu. Itu bisa pakai eliminasi, tapi ini yang ditanya adalah hanya hubungan. Lebih besar, lebih kecil K, sama dengan K gitu ya. Nah, jadi apalagi ada variabel Z gitu ya. Jadi hati-hati ya. Contoh lagi, ada tahun lalu yang paling banyak tuh kayak gini ya. Soal tabel jika ini P, ini Q gitu ya. Di mana P ini adalah 3x tambah 2y. Sedangkan Q ini adalah 5x tambah 2y. Nah, ini juga banyak nih peserta yang dapat soal kayak gini. Nah, jadi apa nih pilihannya? Apakah A, P sama dengan Q? Apakah B, P lebih besar dari Q? Apakah C, P lebih kecil dari Q? Apakah D, hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan? Apakah E, P dan Q sama dengan 0? Nah, gitu ya. Oke, nah ini untuk soal satu lagi. Soal ini paling banyak keluar ya. Ada soal yang peserta itu dapatnya itu ada kata kunci di atasnya, ya. Nah, Sajratul juga dapat ya soal ini ya tahun lalu ya. Ya.
Ada yang tidak ada ditulis, ada yang ditulis. Kalau tidak ada ditulis, ini jawabannya adalah D. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Ya, hubungannya D. Kenapa? Karena X kita nggak tahu nih X ini positif atau negatif gitu. Kalau misalnya positif, jika kita misalkan nih ya tinggal tambah aja gitu ya. Berarti hasilnya apa? Udah dipastikan Q lebih besar. Tapi jika ini negatif, nah, maka hasilnya kebalik kayak gitu. Maka ketika ada dua jawabannya D. Tapi ada juga peserta itu yang jawaban yang opsinya itu dibilang jika X dan Y adalah X dan Y adalah bilangan asli misalnya, bilangan asli. Nah, ini baru jawabannya adalah C. Nah, jadi hati-hati ya. Kak, nggak bisa dieliminasi ya. Eliminasi itu berlaku untuk soal jika opsi jawabannya pasti ya. Misalnya opsi jawabannya itu dalam berupa angka. Misalnya tentukanlah X dan Y berturut-turut. Sedangkan ini kan hubungan. Hubungan. Misalnya gini ya, ada soal 3X. Satu lagi soalnya 3Y. Apakah kita bisa menyimpulkan X sama dengan Y? Belum tentu. Kalau X-nya kita misalkan 1, Y-nya bisa misalkan 1, iya X ya. Tapi kan bisa jadi X-nya itu 1 ya, atau Y-nya -1 kan bisa gitu. Jadi hubungan pakai permisalan gitu ya. Jadi tergantung, tapi kalau opsinya dalam angka, misalnya opsinya tentukanlah X dan Y berturut-turut, itu bisa pakai eliminasi ya, tergantung soalnya. Oke ya, tergantung soal. Kalau ini kan soalnya langsung tabel. Tapi ketika dibilang X dan Y bilangan asli, nah berarti kan dia yang permisalan negatif tidak bisa kita masukkan, maka nanti hasilnya lain lagi. Nanti ada juga dibilang X dan Y bilangan lebih kecil dari 0, lain lagi gitu. Jadi hati-hati ya, tergantung instruksinya. Makanya soal tabel ini merupakan soal yang paling banyak mengecoh. Misal X lebih besar dari Y. Iya, tergantung keterangan opsi jawabannya diperhatikan, keterangan atasnya diperhatikan. Soal ini lumayan banyak, 4 soal ya. Oke, kita lanjut. Sekarang, nah ini ada peserta yang dapat soal debit ya kemarin ya, tapi cuman satu soal. Dari 1.600 member yang tes, itu yang dapat soal debit cuma 2 orang. Nah, cuma 2 orang. Kayak gitu ya. Coba silakan dijawab dulu. Iya, Alfon ya. Jadi kayak gitu. Kak, kalau nggak ada instruksi di atas tabel berarti nggak ada hubungannya, Kak. Rata-rata jika tidak ada instruksinya, iya tidak dapat hubungan zata ya. Artinya itu bisa positif, bisa negatif zata. Oke, sekarang kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi ya. Silahkan. Kalau mau bahas, kita langsung bahas. Semoga selesai. 1.600. Oh, itu member Kak Mulia dulu tahun lalu, peserta tahun lalu. Jadi Kak Mulia tuh buat gratis-gratis sebagian, sebagian. Platinum itu berbayar untuk membantu, untuk biar yang bagi-bagi ini tetap konsisten sampai akhir. Jadi makin banyak yang tes se-Indonesia, makin tahu kita banyak polanya. Member kakak tahun lalu 1.600 itu maksudnya. 1.600 orang. Member Kak Mulia yang ambil ini ya, grup. Oke, kita lanjut. Sudah ada yang menjawab, ada yang A, C, D gitu ya. Oke, kita bahas. Berapa liter per menit kah? Nah, liter per menit. Apa itu Kak liter per menit? Nah, ini ya harus tahu dulu. Ternyata ada soal yang eksplorasi katanya mengharuskan kita paham tentang satuan. Ternyata liter itu adalah satuan volume, sedangkan menit adalah satuan daripada waktu. Maka kita langsung tahu ini adalah debit. Nah, debit itu ada 2 rumusnya debit ya. Debit itu adalah Q, di mana volume per waktu. Nah, ini yang pertama yang paling sering ditanya ya.
Atau satu lagi apa? Iya, luas penampang, luas pipa dikali kecepatan air. Nah, ini udah fisika gitu ya. Kemudian variabel yang harus kita tahu lagi satuan. Ingat, liter itu setara dengan 1 desimeter pangkat 3 ya. Apa bedanya Kak pangkat 3 ya? Sekali turun kali 1000 karena nolnya ada 3 gitu ya. Sekali turun, sekali atas bagi 1000 gitu. Jadi hati-hati ya. Nah, itu dia konsep dasar untuk geometri atau bangun ruang. Mari kita bahas. Berapa liter per menitkah jika sebuah bak air memiliki panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut? Berarti ada bak air ya. Bak airnya ini lumayan besar ya. Untuk mandi lumayan besar, untuk kolam terlalu kecil gitu ya. Yang ini 5 meter, ya, lebarnya 4 meter, sedangkan tingginya itu 3 meter. Nah, ini ada kolamnya. Dapat diisi penuh, berarti airnya tuh diisi penuh. Nah, kalau penuh gampang ya, kita tidak perlu analisa lagi. Nah, di mana diisi penuh dalam waktu setengah jam. Wow, cepat ya. Setengah jam bisa penuh, berarti itu mesinnya tuh oke tuh ya. Berarti kan karena rumus debit tadi adalah volume per waktu. Nah, kita cari volumenya dulu. Apa volume balok? Panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Ini hati-hati nih, ini T besar lah kamunya buat ntar dikira waktu gitu ya. Panjangnya 5, lebarnya 4, tingginya 3, dibagi waktu di sini apa? Setengah jam ya. Sedangkan di soal liter per menit. Nah, berarti kalau per menit ya jam ini kita ubah, yang tadinya setengah jam kita ubah jadi menit. Berarti berapa? Setengah dari 60 ya, berarti 30 menit. Berarti ini masukkan 30. Udah berapa nih? 5 kali 4 20, 20 kali 3 60 ya. Berarti 60 per 30 ya. Kalau Kak Mulia ada salah perhitungannya silahkan diingatkan gitu ya. Berarti ini coret-coret berarti berapa? 2 ya. 2 liter ya. 2 liter per bukan liter, ini masih meter pangkat 3 ya. Berarti harus kita ubah dulu. Berarti ini kan belum diubah tadi ya, 2 meter pangkat 3 per menit. Nah, per menit. Berarti kita harus ubah meter pangkat 3 menjadi liter. Udah pasti yang bukan ujungnya 2 buang ya. Nah, sekarang kita ngubahnya gimana Kak? Ngubahnya kilometer, hektometer, dekameter, kan gini, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ingat, itu pangkat 3 Kak. Nah, kalau pangkat 3 berarti buat tiganya gitu ya. Nah, jadi apa? Ingat 1 liter setara desimeter pangkat 3. Nah, kilometer, ya kan? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter. Berarti turun ya, turun. Berarti kalau turun dikali 1000, berarti jawabannya 2000 liter per menit Kakak. Nah, jawabannya D. Kan nggak ada ahlak nih soalnya ya kan. Oke, semoga bermanfaat untuk soal debit ya. Sakit kepala juga bagi yang mungkin nggak suka dengan konsep ini, ada fisikalnya gitu ya, ada matematikanya gitu ya. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, pertanyaan kita lanjut. Kadang soal HOTS itu kadang dia nggak ini ya, terlalu ini dengan. Oke, lanjut next. Kenapa sunyi tiba-tiba ataukah lagi ini? Ada yang bertanya nggak ada? Aman Kak, lemah di TWK kayaknya Kak. Oh, lemah di TWK ya. Iya, TWK tuh memang harus hati-hati ya. Nah, nanti kalau TWK sama ini ya, sama Kak Ira atau sama Kak Jai ya. Oke, lanjut. Nah, ini soal ini keluar satu soal. Tapi peluang keluarnya itu dari 100, dari misalnya dari 100 orang yang keluar yang dapat soal ini tuh rata-rata perkiraan Kakak kemarin dari temennya Kakak tanya cuma 30%. Nah, cuman satu soal yaitu bab statistik ya. Di mana yang ditanya ya soal ini ya soal HOTS ya, ada tabel tentang statistik, ada yang ditanya nanti, ada juga yang ditanya itu modelnya kayak gini. Ya, modelnya yang ditanya tuh laki-laki, perempuan, nah, terus nilai rata-rata gitu ya. Nah, ini A, B, C yang ditanya nilai rata-rata manakah yang tertinggi, siswa mana, kelas mana yang terpintar. Ada juga yang ditanya kayak gini. Nah, ini udah rata-rata gabungan gitu.
Mau langsung dibahas, ketik bahas. Kalau mau coba dulu, silakan dicoba dulu. Bahas, oke. Ya, tuh ada yang benar tuh ya. Gunando benar tuh jawabannya. Gunando ya. Jadi sebenarnya soal ini ya, ini sebenarnya adalah soal nalar juga gitu ya. Jadi teman-teman harus paham dulu apa itu rata-rata ya. Jadi gini ya, nilai rata-rata laki-laki, artinya ini siswa laki-laki, nilai rata-rata siswa perempuan, nilai rata-rata kelas berarti ini gabungan gitu ya. Sebenarnya konsep rumus rata-rata gabungan kan rumusnya kan ini, siswa laki-laki dikali rata-rata siswa laki-laki ditambah nilai siswa perempuan dikali rata-rata siswa perempuan ditambah jumlah siswa laki-laki ditambah jumlah siswa perempuan. Nah, ini biasanya. Ya, kalau kita gunakan cara normal sudah pasti menggunakan substitusi apa kali silang dan lain-lain gitu ya. Nah, ternyata ada cara cepat yang namanya tuh urut balik ya, urut balik. Jadi kalau pengen menentukan perbandingan jumlah, karena ini kan di soalnya kelas manakah yang memiliki jumlah siswa laki-laki lebih banyak. Jadi sebenarnya itu adalah konsepnya adalah perbandingan. Jadi caranya gampang. Begitu teman-teman lihat cara yang Kak Mulia sharing ini mungkin bisa bermanfaat di mana ya perbandingannya itu tinggal diurutkan saja dulu mulai dari nanti nilai terkecil ya, nilai terkecil, nilai yang sedang, terus nilai yang terbesar. Dah. Gini caranya. Lalu setelah diurutkan, dilihat selisihnya gitu. Nah, nanti selisih inilah dapat hasil perbandingan daripada jumlah siswanya. Contoh misalnya ya. Misalnya siswa laki-laki dapat nilai rata-rata 40. Sedangkan nilai siswa perempuan itu dapat rata-rata katakanlah misalnya berapa ya? 50 gitu. Sedangkan rata-rata gabungan mereka itu dapatnya itu oh, angkanya cantik-cantik lah ya. Masa angkanya untuk uji coba yang serem-serem gitu ya. Nah, misalnya yang terkecil 40, yang terbesar misalnya berapa ya? 60. Nah, tapi nilai sedangkan rata-rata gabungannya 55. Nah, ini dia. Biasanya gabungan tuh di tengah. Maka teman-teman bisa lihat nih selisihnya 40 dengan 55 itu selisihnya berapa? Oh, ternyata 15 gitu ya. Kemudian 55 dengan 60 selisihnya berapa? Ternyata selisihnya 5. Maka jadi perbandingan. Terkelihatan ini jadinya 3:1. Nah, setelah diurutkan dibalik dia. Oh, sorry. Dibalik ya. Di mana nilai yang tadi posisinya di sini, katakanlah misalnya ini si A, A-nya tuh ini. Nah, jika ini tadi si B, B-nya ini, gitu ya. Berarti tanpa perlu panjang lebar, kita tinggal lihat nih yang ditanya, ya. Yang ditanya apa? Kelas yang memiliki jumlah siswa laki-laki lebih banyak. Berarti selisih kita lihat ini selisihnya berapa? 70 dengan 80 10. 80 dengan 90 10. Oh, sama jumlah siswanya. Ini bukan jawaban gitu ya. 85 dengan 95 selisihnya 5. 95 dengan 105. Ya sama jumlah siswa laki-laki dan perempuannya bukan gitu ya. Nah, ini kita lihat ini selisihnya berapa nih? 93 dengan 97. Ini selisihnya 4 ya. Nah, sedangkan ini selisihnya 3. Nah, ini bertukar. Ini berarti lebih kecil siswa laki-lakinya. Ini bukan ya. Yang mana 10? Apa 5 kurang 95? Oh iya. Kamu lihat sorry. Kamu lihat salah ya. Terima kasih nih sudah diingatkan. Ini 10, ini 5. Berarti apa kan tadi dibalik ya. Yang belah sini itu berarti punya perempuan. Nah, berarti kita pengen cari nilai siswa laki-lakinya lebih tinggi. Berarti harus cari yang selisih di sini lebih besar. Ini 93 dengan 97 4. 97 dengan 93 3. Masih besar di kiri, bukan. Ini 49 dengan 49. Oh, ternyata masih salah yang ini ya. Ini adalah salah soal. Nggak mungkin nilai gabungan rata-rata ada 2 buah nilai gabungannya ditambahkan. Padahal nilai ini berbeda. Maka ya pasti jawabannya E. Ini selisihnya berapa? Ini selisihnya 60 dengan 75, 15 ya. Ya kan? 75 dengan 90, 10 ya. Terbalik ya, sorry. Coba kita lihat 60 dengan 75. Iya, ini 15, ini 20. Maka jawabannya E gitu ya. Ada yang mau bertanya atau masih bingung?
Kalau masih bingung, kita coba masuk rumus rata-rata gabungan ya. Bisa? Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga ada soal ya. Ada yang minta ulang? Berapa orang minta ulang? Masih bingungnya di mana? Nih kamu udah ulang nih coret-coret nih. Sedikit aja ya. Jadi kalau ditanya rata-rata gabungan, kita tinggal lihat selisihnya itu harus lebih besar daripada sebelahnya gitu. Jadi gini, ya kita tinggal cari aja, ini kan rata-rata gabungan. Kita lihat aja selisihnya 70 dengan 80, selisihnya 10. Ini selisihnya 10, berarti jumlah siswanya sama, bukan jawaban. Ini selisihnya berapa nih? 8 dengan 95, 10. Ini selisihnya 5. Kita harus cari yang selisih di sini besar, maka kita akan tahu jumlah laki-lakinya lebih banyak, kebalik dia gitu ya. Nah, sedangkan ini selisihnya 4, ini selisihnya 3. Masih banyak siswa ceweknya, siswa perempuan juga bukan. 49 selisihnya 0. Nggak mungkin ada selisih 0 rata-rata gabungan, salah soal. Maka yang terakhir ini selisihnya 15, ini selisihnya 95 kurang 75, 20 ya. Maka jawabannya E gitu, cara cepatnya ya. Jadi cara cepatnya kayak gitu. Jadi tinggal lihat aja nilai siswanya itu ternyata dilihat dari selisihnya. Terus dibalik, yang bagian selisih di sini punya siswa perempuan, yang selisih di sini punya siswa laki-laki ya. Oke, semoga bermanfaat. Ini juga bisa digunakan untuk rumus cepat rata-rata gabungan ya. Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Mari kita lanjut. Nah, ini nih. Nah, ini ada keluar ya. Ini ada keluar juga soal nomor 47. X adalah 72 km per jam, sedangkan Y 20 ms-1. Oke, sudah ada yang menjawab. Yang lain? Iya, Sari keluar ini. Wih, ternyata benar ya. Sari ikut apa? CPNS atau ikatan dinas? Mungkin kalau mau sharingnya biar teman-teman biar lebih yakin gitu. IPDN ya. Oke, ternyata sekedar info CPNS sama IPDN sama ya, soalnya sama persis. Oke, X lebih besar dari Y. Mantap Sari ya. Semoga teman-teman lulus tahun ini ya. Oke, nah kenapa teman-teman jawabnya di B? Karena ngelihat angkanya ya ini gede gitu ya, ini kecil gitu ya. Jadi hati-hati ya, coba perhatikan satuannya. Ya, X adalah 72 km per jam. Sedangkan Y itu maksudnya 20 meter per sekon gitu ya. Jadi harus samakan dulu satuannya. Nah, gitu. Gimana caranya makannya? Ya, gampang ya. 72 untuk jadi meter per sekon ya, kilometer per jam, jadikan meter per sekon. Lihat nih, kita belajar fisika sedikit ya. Kilometer ke meter itu kali 1000 kakak. Nah, karena ini ada per juga. Jam ke detik 3600, maka 72 kali 1000, 72.000 bagi 3600, jawabannya 20. Maka ini 20, ini 20 gitu. Cara cepatnya gampang. Cara cepatnya apa Kak? Bagi aja dengan satu ya. Kalau nggak salah kalau dari kilometer per jam itu bagi aja dengan 3,6 gitu ya. 72 bagi 3,6, 20. Atau hafal aja, dia biasanya di soal tuh kelipatan. 72 jadinya 20. 36 jadinya 10. Kayak gitu dia. Rata-rata kelipatan ini 10, 20, 30. 30 jadinya berapa? 36 kali 3 ya, 100 berapa tuh. Gitu ya. Jadi jawabannya A. Nah, ini ada keluar ya tahun lalu IPDN. Jadi kita terkecoh buru-buru. Kita jawabnya itu seolah-olah 72 lebih besar, X lebih besar daripada Y. Padahal jawabannya A, X sama dengan Y. Sangat hati-hati ya, biar bisa nilainya tinggi gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, oh ini gampang, sama kayak tadi ya. Nah, tapi di sini ada keterangan. Oh iya Kak, masih dibagi ya. Iya.
Oke, ini Z adalah bilangan bulat, tapi di sini nggak ada Z-nya gitu ya. Iya, jadi hati-hati kalau ada per harus diubah ya, Alfon ya. Jadi hati-hati kalau misalnya, apalagi misalnya kilometer per jam kuadrat. Masalahnya ini kan biasanya satuan daripada percepatan gitu ya. Cuman di soal SKD percepatan itu tidak ada. Jadi ini yang ada hanya di fisika ya. Kenapa nggak M diganti ke kilometer, Kak? Ya sama aja, Kak Davi ya. Kalau mau kita ganti M-nya jadi kilometer juga sama gitu ya. Contoh nih, saya kita pengen ngubah nih 20 meter per sekon, pengen kita jadi kilometer per jam sama gitu. Meter ke kilo seper 1000 gitu ya. Sekon per jam seper 3600 ya sama. Jadinya nanti 72 kilometer per jam. Jadi sama. Kalau ini mau jadiin kilometer per jam jadinya juga 72. Kalau ini mau jadikan meter per sekon jadinya 20 gitu ya. Jadi jawabannya X sama dengan Y. Mau yang mana aja diubah sama. Oke, untuk nomor 38. Nomor 38 ini ya soal seperti pecahan ya. Nah, silahkan udah ada yang jawab C ya. Oke, ada lagi yang lain silahkan dicoba. Sekedar info, mungkin minggu depan ya hari Sabtu sore kita akan buat kelas lagi ya, kelas gratis untuk memperbanyak ya teman-teman yang gratis ikut dan juga banyak yang pengen berbagi platinum supaya program kita ini berjalan sampai di hari H gitu ya. Jadi nanti silahkan share sama kawan-kawannya hari Minggu sore, Sabtu sore ya, kamu ya ada buat lagi soal berbagi gitu ya untuk gelombang berikutnya. Oke, kita bahas ya untuk soal nomor 38 ya. Sudah ada yang menjawab? Ya, C ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, teman-teman ya. Ini 3 kali 4 per 27 gitu ya. Yang ini 1 bagi. Ya, oke, bagi ya. Bagi 6 kali 3. Boleh nggak nih dibuat kayak gini, Kak? 6 kali 3 per 8 gitu ya. Nah, atau berapa nih? 6 kali 3 atau kita balik nih jadinya. Jadi kali ya. 8 per 6, 6 kali 3. Nah, boleh ya. Jadi saran kakak kalau misalnya susah menjumlahkannya, ini boleh yang sejajar tuh boleh dicoret gitu ya. Nah, sama ini. Tunggu, ada dalam kurung ya. Ini berarti selesaikan dulu. Ya sama aja sih. 6 kali 3 ini dalam kurung kan. Berarti ini 1 kali 6 kali. Nah, karena sorry ya, karena ada tanda kurung, hampir aja kakak. Kita yang tanda kurung dulu kita selesaikan ya. Yang di dalam tanda kurung berarti ini dulu nih. Berarti 1 bagi nih. Nah, 6 kali 3. 6 kali 3 8 18 ya. Berarti 18 bagi 8. Kecilkan berapa nih, sama-sama bagi 2 bisa ya. Berarti 1 bagi sama-sama bagi 2, 18 bagi 2 9, 9 per 4 gitu ya. Berarti sama dengan iya 1 kali 4 per 9 gitu ya. Nah, kita tinggal lihat yang sama boleh dicoret ya. Berarti apa nih? 3 per 27 ya sama dengan 1/9 ya, sama-sama dibagi 3. Jadi 1/9-nya berarti sama ya. Jawabannya adalah C. X sama dengan Y ya. Karena hati-hati ya, tanda kurung itu harus duluan dikerjakan ya. Jadi ya, yang pertama-tama di awal-awal tadi Kak Mulya sudah sampaikan. Oke, fix ya. Kita lanjut. Ada yang ingin bertanya untuk soal nomor 38 ini? Kita masih ada 5 menit lagi. Boleh dicoret X sama Y, Kakak. Oke nih Kakak, hati-hati ya. Boleh dicoret X sama Y jika ketentuannya seperti ini ya. Ketentuannya kayak gini. Sebenarnya ini soalnya mirip kayak perbandingan. Kalau nanti menemukan 3, 6 per 8 per 4 kali 7 kali 14. Nah, jadi ini sebenarnya mirip dengan X banding Y itu setara dengan 3 per 8 kali 7 per 3 per 8 kali 7. Mirip, ini sama. Jadi ya teman-teman boleh
coretnya tuh kayak gini. Ini jangan sampai salah coret gitu ya. Yang di atas boleh coret sama yang di atas. Nah, ya. Dah, yang di bawah boleh coret sama yang di bawah. Gitu. Kalau atas sama bawah yang boleh dicoret hanya dia saja gitu ya. Jadi jangan sampai nanti eh, ini. Jadi jangan sampai salah. Jadi kalau misalnya X 3/9 kali 7. Nah, ini sama ini bolehnya. Nah, jadi kalau misalnya si X 3/9 kali 3 ini nggak boleh kalau dalam satu kolom. Tapi kalau misalnya beda kolom itu boleh dicoret yang sama. Misalnya kayak gini. Ini 3, boleh nih dicoret dengan 6. Berarti sama-sama bagi 3. Ini jadi 1, jangan lupa tulis 1. Karena kalau nggak tulis 1, teman-teman kira kira ini jadinya nanti 8 saja. Padahal ini 1/8. Nah, ini jadi 2. Oh, ini 8 dengan 4. Sama-sama bagi 4. Ini jadi 2. Ini jadi 1 gitu. Ini 7 dengan 14. Ya, sama-sama bagi 7. Ini jadi 2. Ini jadi 1. Gitu nyoretnya. Maka jadinya 1/2. X-nya 1/2. Y-nya 4. Nah, ada opsi yang lebih parah ya untuk soal tahun ini. Dia nggak dibilang X lebih besar. Ada yang buat misalnya dibuat positif lah atau dibuat bilangan bulat lah, maka sama-sama kali 2 ini jadinya 1/8. Nah, ini hati-hati ada opsi yang kayak gini. Kalau ini X, ini Y, di sini 1, di sini 8, maka opsi jawabannya menjadi X ya 8X sama dengan Y, kayak gini jadinya. Jangan dipilih X sama dengan 8Y, ini salah. Kenapa kayak gitu, Kak? Karena sejatinya X per Y adalah 1/8 kali silang, maka jadinya 8X sama dengan Y gitu ya. Jadi jangan sampai buru-buru jadi salah coret gitu. Memang kayaknya sepele gitu ya. Karena kita buru-buru mencoret-coret salah coretnya gitu. Hati-hati ya. Oke, semoga bermanfaat. Nah, ini dia soal-soal yang lain. Ini ada deret ya. Ada deret ya, satu soal lagi. Ini soal yang mana? Soal deret lah ya, soal deret ya. Nah, Kak, tadi 3/27 dari mana tadi, Kak? Oke, 3/27, 3/27 ini ya. Nah, di sini ini ya. 3/27 dari mana, Kakak? Dari sini. Kan tadi Kakak udah ngubahnya nih dalam 3 ya. 3 dikali ini Kak mau hapus. Nah, 3 kali 4/27 gitu ya. Nah, ini udah, sedangkan yang ini tadi Kak Mulya udah ubah jadi ini. Nah, jadi ini kan. 1. Nah, ini Kak Mulya ulang lah ya sedikit ya. Itu dari mana? Dari sini. Jadi kan tadi kan pertama dalam kurungnya dulu ya. RV ya, dalam kurungnya dulu kita selesaikan. Berarti 6 kali 3 18, berarti kan 18/8. Kamu ya kecilkan, sama-sama bagi 2 berarti menjadi, nah ini sama-sama bagi 2 ya, sama-sama bagi 2. Berarti menjadi 18 bagi 2 9, 8 bagi 2 4. Maka jadi 1/9/4 kan gini ya. Ya, kalau kamu 18/2 ya betul ya, maka 1 dibalik ya dikali 4/9 jadinya ya 4/9 gitu ya. Nah, jadi Kak Mulia coret. Nah, jadi kan perbandingannya ini tadi kan 3 kali 4/27 dengan 4/9. Nah, supaya memudahkan ini Kak Mulia coret, boleh atas sama atas gitu ya. Dah, lalu ini Kak Mulia kecilkan. Nah, ini ada yang salah bagi nggak kita kira-kira? 6 kali 3 18, 18 bagi lagi 2, 8 bagi 2 4, 8 bagi 2 9, 9/4, 1 4/9 betul ya. Ini 3 kali 4 2/7, 3 bagi 2 7 berapa nih? 3 9 ya, 4/9. Oh, udah sama. Di sini aja udah sama ya. Nah, gitu ya, RV ya. Jadi yang atas boleh coret sama yang atas, yang bawah boleh coret sama yang bawah. Kalau satu kolom atas dan bawah gitu ya. Oke, kita masih ada, kita coba satu, ini soal perbandingan ya. Karena waktu kita sudah habis, soal perbandingan seperti ini keluar 3 soal ya. 3 soal, 2 berbanding senilai, 1 berbanding terbalik gitu ya. Dan soalnya gampang, dan ada satu soal yang hot, tapi itu enggak semua. Dari 100 orang paling hanya kena 5 orang saja yang soal hot.
Yang ada kasus di pertengahannya, istirahat sekian, nah itu ada yang dapat ya. Kemudian ada juga yang seperti ini kemarin. Nah, ini termasuk tergolong HOTS ya. Oja membuat beberapa jenis makanan bersama teman-temannya. Diselesaikan 27 menit. Kemudian Oja dibantu kedua adiknya. Nah, ini udah HOTS. Kenapa? Karena yang ditanya berapa teman Oja. Nah, ini menjebak sekali ya. Nah, nanti coba teman-teman silakan bahas, kalau bingung tanya di grup gitu ya. Nah, untuk soal deret huruf sekedar info itu teman-teman yang dapat dari 100 orang itu hanya 1 orang yang kena ya. Pas bukan 100 orang, dari 1.600 orang yang kena cuma 1 orang. Jadi yang paling banyak deret ini deret angka ya, rata-rata deret angka. Cuman ciri-cirinya dari angkanya untuk soal tahun lalu angkanya besar-besar. Beda dengan tahun 2019 ke bawah. Ada angkanya nanti jutaan ya, bahkan puluhan ribu. Ada yang model seperti ini, polanya kali 1, kali 2, kali 3, kali 4, kali 5, kali 6, makin lama makin besar gitu ya. Nah, itu. Nah, nah ini juga sama ya. Oke, sudah selesai ya pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kakak kilaf atau mungkin kurang berkenan, mohon maaf ya. Semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk lewat SKD atau jadi ASN IPDN tahun ini ya. Oke, sama-sama Kak Mulia akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tri, buka Tri, udah siap.